Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan perkuliahan mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, pada slide yang pertama, pertemuan kedua ini, Pak Ari akan membahas tentang apa sih arti epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan. Artinya di sini epistemologi itu adalah merupakan ruang atau tempat menjelaskan konsep-konsep dasar, teori-teori yang ada, hipotesa-hipotesa, serta dugaan-dugaan dan lain sebagainya. Dan epistemologi adalah bagian dari salah satu cabang filsafat yang mempermasalahkan hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, syarat memperoleh pengetahuan, terus kebenaran serta kepastian, pengetahuan serta hakikat kehendak, dan kebebasan manusia dalam berpengetahuan. Yang ketiga, cabang filsafat yang khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan. Yang keempat, upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, arti epistemologi adalah disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, menilai dan memberikan sebuah norma atau normatif atau tentang sebuah tolak ukur dan bersifat mempertanyakan dan menguji. Intinya bahwa karena epistemologi adalah merupakan berisi tentang semua teori-teori pengetahuan, baik itu eksak ataupun ilmu sosial, maka epistemologi adalah sebagai pisau analisa dalam menganalisis fenomena sosial yang ada. Pembahasan dalam epistemologi di mana isinya membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, membahas tentang apa yang kelihatan dan versus hakikatnya, dan membahas tentang kevalitan pengetahuan. Selanjutnya pada slide keempat itu membahas tentang sifat-sifat pendapat awam atau common sense. Kalau kita pahami bahwa filsafat ilmu ini menghantarkan Anda untuk membuka wawasan bahwasanya ilmu itu sebenarnya berangkat dari sebuah common sense, di mana kecenderungannya bersifat pada kebiasaan dan peniruan warisan masa lalu. Kemudian, filsafat ilmu ini akan menjelaskan hal-hal yang sifatnya samar-samar. Dan poin selanjutnya, dengan filsafat ilmu akan memberikan sebuah kepercayaan bahwa pendapat atau pemikiran para tokoh yang sebelumnya diuji akan menjadi jelas dan terang karena teori hanya sebagai alat analisa atau pisau analisa. Dan kemanfaatan teori akan lebih jelas jika kita bisa menganalisis teori itu dengan fenomena sosial yang ada. Poin yang keempat adalah akan mampu menjelaskan mengapa sesuatu hal itu terjadi. Pada slide kelima ini itu menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Pak Ari mengutip dari pendapat François Bacon atau Francis Bacon tentang 4 idols, di mana idols of tribe, kecenderungan untuk menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suku atau bangsa itu sendiri.
Terus yang kedua adalah idols of the cave, kecenderungan memandang diri pribadi sebagai pusat dunia dan menekankan pendapat pribadi yang terbatas. Yang ketiga adalah idols of the market, kecenderungan untuk terpengaruh oleh kata-kata ataupun nama-nama yang dikenal dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, idols of theater, kecenderungan untuk berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinan serta aliran pemikiran. Kita lanjutkan pada slide ke-6, di mana di sana ada hal-hal yang menghambat kejernihan dalam berpikir ketika kita melihat ada fenomena sosial yang ada. Ada 3 hal. Yang pertama adalah purbasangka. Itu sebuah pertimbangan yang terburu-buru, tidak dasarkan pada sesuatu yang benar. Artinya di sini meremehkan bukti-bukti ataupun keberadaan sesuatu yang ada dan bersifat penilaian yang berlebihan. Poin yang selanjutnya adalah propaganda. Propaganda itu adalah merupakan bentuk informasi yang disampaikan yang tujuannya untuk membangkitkan emosi dan menyajikan beberapa bentuk yang sifatnya agitasi dan biasanya dipakai sebagai sebuah alat untuk mempengaruhi orang lain dalam bentuk sebuah sugesti. Yang poin ketiga adalah otoritarianisme, yaitu mengikuti kekuasaan secara buta tanpa sebuah tindakan yang kritis, di mana tindakan kritis sengaja dihilangkan dan memakai keyakinan bahwa pengetahuan itu dijamin atau disahkan oleh sebuah otoritas. Pada slide yang ketujuh ini, itu selain beberapa kesalahan yang ada seperti yang ada di atas pada slide ke-6, itu juga terdapat kesalahan-kesalahan berpikir. Yang pertama, kesalahan semantik, kesalahan yang disebabkan oleh pemakaian kata-kata secara tidak teliti atau tepat atau tidak tepat. Yang poin selanjutnya adalah kesalahan formal, yaitu kesalahan yang diambil dalam sebuah kesimpulan tidak didasarkan sebuah pemikiran yang sifatnya deduktif atau deduksi. Apakah deduksi itu pengetahuan atau sebuah kesimpulan yang diambil dari hal yang sifatnya khusus? Terus yang ketiga, kesalahan empiris, itu kesalahan yang melakukan sebuah didapatkan dari generalisasi secara terburu-buru yang disebut sebagai induksi. Apakah induksi itu? Induksi berangkat dari sebuah pengetahuan yang sifatnya umum. Selanjutnya pada slide ke-8 ini itu menunjukkan bagaimana kita mampu melihat sumber-sumber ilmu pengetahuan itu muncul. Yang pertama adalah dari sikap skeptis, yaitu sikap yang meragukan bahwa manusia itu benar-benar mampu secara objektif dan tidak berpihak dalam menangkap sebuah fenomena dan kemudian menempatkan fenomena itu dalam sebuah kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita mengetahui sumber-sumber pengetahuan itu berasal dari manusia, maka manusia sumbernya pengetahuan didapatkan dari panca indera, akal budi, intuisi, dan sebuah wahyu. Anda bisa sendiri definisi dan terminologi dari keempat hal itu dalam slide ke-8 ini.
Selanjutnya pada slide ke-9, kita sedang membahas tentang macam pengetahuan, di mana pengetahuan itu didapatkan dari sebuah a priori yang tidak tergantung pada pengalaman indrawi saja. Terus kemudian pengetahuan a posteriori, pengetahuan yang didapat dalam melakukan dari sebuah penelitian, observasi atau uji coba atau eksperimen. Yang ketiga, knowledge by description, pengetahuan tentang fakta dan didapat dari benda atau kejadian di sekitar kita. Knowledge by acquaintance, pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman dan perkenalan. Selanjutnya pada slide ke-10 ini membahas tentang dari mana manusia itu muncul pengetahuan. Yang pertama, mengetahui bahwa atau tahu bahwa pengetahuan itu didapatkan dari informasi tertentu yang disebut juga sebagai pengetahuan teoritis atau ilmiah. Poin kedua adalah tahu mengenai bagaimana melakukan sesuatu, know-how, berkaitan dengan keahlian dan kemahiran teknis. Poin yang ketiga adalah tahu akan mengenai sesuatu yang sangat spesifik, menyangkut pengalaman atau pengenalan pribadi, sebuah kadar objektivitas yang tinggi yang mampu membuat penilaian secara langsung. Pada poin keempat adalah tahu mengapa, mengenai pemberian penjelasan tentang sebuah kejadian. Pada slide ke-11 ini, kita akan sedang membahas tentang bagaimana turunnya pengetahuan tentang tahu akan, tahu bahwa, tahu mengapa, dan tahu bagaimana, yang tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Pada slide ke-12 ini, kita membahas tentang sebuah dasar-dasar pengetahuan atau dasar-dasar ilmu, di mana pengetahuan atau ilmu itu didasarkan atas pengalaman, di mana pengalaman adalah keseluruhan sebuah peristiwa yang di dalamnya ada perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam dan lingkungan sosialnya, di mana dasar-dasar pengetahuan yang disebut sebagai pengalaman adalah ada 3, pengalaman primer, pengalaman langsung, pengalaman sekunder, pengalaman yang bersifat reflektif. Yang ketiga adalah ciri pengalaman adalah beraneka ragam, berkaitan dengan objek di luar diri manusia dan terus bertambah dan berkembang. Pada slide ke-13 ini kita sedang diajak bahwa lebih jauh, lebih dalam mengenai dasar-dasar pengetahuan. Munculnya dari mana? Yang pertama adalah dari ingatan. Karena tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi pengetahuan. Karena ingatan ini diharapkan menjadi sebuah dasar yang mampu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui sebuah metode, namanya metode ilmiah. Dan kebenaran pengetahuan itu adalah merupakan bagian dari sebuah kesaksian bahwa peristiwa yang diingat itu memang pernah dialami dari masa lalu. Terus B, ingatan bersifat konsisten dan dapat menjadi sebuah dasar pemecahan persoalan. Selanjutnya, dari mana muncul sebuah dasar-dasar pengetahuan yang ada dalam slide ke-14 ini dibagi menjadi 2 hal, yaitu kesaksian dan minat serta rasa ingin tahu.
Jika kita berbicara tentang sebuah kesaksian, maka kesaksian ini menyatakan kebenaran dari sebuah peristiwa itu, di mana didasarkan pada dua hal, bukti intrinsik, yaitu bukti tentang otoritas atau kewenangan, dan bukti ekstrinsik, bukti yang secara langsung berhubungan dengan materi kesaksian. Pada poin kedua, dasar-dasar pengetahuan dibangun dari minat dan rasa ingin tahu, di mana diperlukan untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang menunjukkan pada sebuah arah minat, keinginan untuk memecahkan persoalan dari fenomena yang kita hadapi sehari-hari. Pada slide ke-15 ini, kita sedang membahas tentang dasar-dasar pengetahuan, di mana dari mana dasar pengetahuan itu muncul. Nampaknya kita harus mempunyai kesepahaman bahwa dasar-dasar pengetahuan itu muncul dari pikiran dan penalaran. Apa beda pikiran dan penalaran? Kalau pikiran adalah merupakan apa yang akan kita pikirkan yang ada dalam benak manusia. Sedangkan penalaran adalah bentuk atau proses bagaimana menarik sebuah kesimpulan, di mana ada induksi, deduksi, dan abduksi. Di mana induksi adalah penalaran untuk menarik kesimpulan secara umum menjadi sebuah khusus, sedangkan deduksi kebalikan dari induksi, dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang umum. Yang abduksi adalah merumuskan sebuah hipotesa dan kebenaran yang masih perlu diuji. Oke, baik, kita lanjutkan di slide ke-16 mengenai dari mana dasar-dasar sebuah pengetahuan itu muncul. Di mana yang tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana kehadiran ilmu pengetahuan dari intuisi, dari pengalaman. Nah, sekarang kita berada pada posisi di mana dasar-dasar pengetahuan itu kita bangun dari logika. Apa sih logika itu? Logika adalah cara berpikir yang lurus, runtut atau runut dan benar. Di mana untuk logika kita mengenal ada 3 macam. Logika yang dibangun dari sebuah silogisme kategoris. Terus yang kedua adalah logika yang dibangun dari silogisme hipotesa. Yang ketiga adalah logika yang dibangun dari silogisme disjunktif. Kalau kita kembali ke silogisme kategoris, silogisme ini bersifat kategorisasi, di mana dia ada afirmatif universal, negatif universal, afirmatif partikular, dan negatif partikular. Yang kalau kita berbicara tentang silogisme hipotesa, maka silogisme ini dibangun dengan syarat adanya sebuah dugaan, atau kalau dalam bahasa lain yang istilahnya memiliki kesamaan arti, yaitu preposisi. Preposisi atau hipotesa. Hipotesa atau preposisi itu sama. Intinya adalah sebuah dugaan. Yang ketiga, silogisme disjunktif adalah silogisme yang muncul kebenarannya atau sahih kebenarannya yang didapatkan dari salah satu kemungkinan yang mampu menggeser kemungkinan lain yang sudah ada. Selanjutnya pada slide ke-17 itu membahas tentang tetap dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama tadi adalah intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga logika, yang selanjutnya adalah bahasa dan kebutuhan hidup manusia. Bahasa adalah merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai cara berkomunikasi antara manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan,
manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya tentang kebutuhan hidup manusia, di mana pengetahuan itu kenapa disebut sebagai kebutuhan hidup manusia? Karena dengan pengetahuan manusia akan mendapatkan bagian dan menjadi mudah karena pengetahuan dipakai sebagai sebuah alat atau strategi serta mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang berinteraksi dengan lingkungan. Pada slide ke-18 ini adalah merupakan slide terakhir, di mana slide ini membahas tentang perbandingan filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Kalau sekilas memang sepertinya sama, tetapi sebenarnya adalah berbeda. Kalau filsafat pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya. Sedangkan filsafat ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dilakukan atau dibakukan secara sistematis. Baik, ini adalah merupakan slide terakhir dan merupakan slide pada materi kedua. Nantikan bahan materi kuliah Pak Ari pada pertemuan ketiga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati tayangan PowerPoint ini. Terima kasih.